Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Nah, insyaallah kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat pilihan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat ke-132 dan seterusnya di surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran ayat 133 ayat 133. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, di surat Ali Imran ayat 133 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang membaca Al-Qur'an, kita yang mendengar ayat ini dibacakan, untuk bersegera meraih ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Harus berlomba-lomba mengamalkan ayat ini, dengan kita jangan sampai kalah dari saudara kita dalam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersegera, kalaupun agak sedikit tertinggal, susul. Kita sedang berlomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Al-maghfirah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam satu hari 70 sampai 100 kali beristighfar dan bertobat kepada Allah. Nabi, Rasul, dosa beliau sudah diampuni yang telah lalu, bahkan yang akan datang. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, lima fa'alta dzalik?
Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa engkau harus lakukan itu? Salat tahajud sampai pecah-pecah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat yang dibaca berjuz-juz surat beliau baca. Sampai bengkak kaki Nabi, pecah kaki Nabi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Letak pendalilannya. Rasulullah SAW sudah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan demikian pun beliau tetap beristighfar dan memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 sampai 100 kali mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Ya Allah, aku kembali kepadamu. Aku bertobat kepadamu. Yang ini sebagai tuntunan untuk segenap kaum muslimin. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, yang sudah diampuni dosa-dosanya, kita sebagai muslim biasa yang jelas banyak berbuat dosa dan tidak ada jaminan Allah telah menerima istighfar dan taubat kita, maka kita perbanyak untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah, haram. Jangan sampai kita kecil hati, menyerah untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini dosa besar. La tayasu min rauhillah, innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidaklah yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali mereka orang kafir. Orang kafir mereka tidak mengenal Allah itu Ghaffar. Orang kafir tidak mengenal Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Rauf, Allah itu Latif. Allah tidak mengenal orang-orang kufar, mereka tidak tahu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih, maha lembut. Bahkan Allah setiap waktunya menutup aib, menutup dosa setiap hamba, sampai hamba itu sendirilah yang menyingkap dosa tersebut kepada orang lain. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku itu diampuni dosa-dosanya kecuali mereka yang terang-terang. Nah, tidak boleh kita menyerah, berputus asa, kecil hati untuk mendapatkan ampunan Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk lebih banyak lagi beristighfar. Jangan hanya 100 kali saja satu hari. Dalam riwayat yang lain, sekali duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hitung mengucapkan astagfirullah itu 100 kali. Sekali duduk. Beliau duduk di tempat lain mengucapkan lagi astagfirullah 100 kali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah seseorang yang mendapatkan di lembaran amalnya nanti ucapan istighfar yang sangat banyak. Ketika di dunia dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih.
Ditulis semua itu oleh malaikat. Semakin banyak tertulis di lembaran sahifahnya, sahifatul amal, lembaran amalnya, ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, beruntung dia. Kata Rasulullah SAW, tuba. Ada yang mengatakan tuba itu adalah syajaratul jannah, pohon di surga. Ada yang mengatakan pahala yang sangat besar. Nah di sini dalam ayat ini yang bisa kita amalkan adalah kita berlomba-lomba. Kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah dari siapa mungkin yang kita lihat mereka ini rajin beramal. Ulama misalnya, abid misalnya, ayah kita, saudara kita, teman kita. Jangan sampai kita kalah dari mereka dalam berlomba-lomba untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak al-istighfar. Baik itu di waktu-waktu yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak istighfar, seperti ketika sholat, ruku, sujud, Rasulullah SAW memperbanyak mengucapkan apa? Subhanakallahumma rabbana wa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Memperbanyak berzikir, bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Setelah turun kepada beliau ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, Rasulullah SAW memperbanyak ketika rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli ketika rukuk, ketika sujud, ya Allah ampunilah. Ya Allah ampunilah. Belum lagi doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Engkau ya Allah. Karena itu ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dibaca ketika sholat, baik ketika sujud atau sebelum salam. Ini doa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul. Rasulullah SAW sendiri pun ketika beliau sujud, beliau memperbanyak doa meminta ampun. Allahumma ighfir dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah ketika sujud. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya. Doa-doa meminta ampun ketika sholat perbanyak. Baik itu sayyidul istighfar, baca boleh sebelum salam. Baca lagi doa yang ada di surat Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa dan dosa-dosa kedua orang tua dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin di hari perhitungan. Ya. Nah, doa meminta ampun dihafalkan dan dibaca, atau baik itu di waktu-waktu yang mustajab lain, ketika hujan, ketika puasa, ketika safar. Nah, di sepertiga malam terakhir antara azan dan qomat, atau
di waktu-waktu lepas, zikir mutlak, ya, istighfar mutlak di waktu lepas. Ketika dia berjalan, ketika dia berkendara, ketika dia sedang melakukan pekerjaan rumah yang tidak menyita konsentrasi dia, yang tidak menguras konsentrasi dia, ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah, astagfirullah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, bersegeralah kalian, bersegeralah, berlombalah kalian. Cepatlah, jangan tunda-tunda, nanti ajalah tobatnya, nanti ajalah istighfarnya. Nah, ila maghfiratin min rabbikum, al-maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberikan ampunan. Jangan minta ampun ke Nabi Muhammad. Jangan meminta ampun kepada Jibril. Jangan meminta ampunan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengampuni dosa seorang hamba hanya Allah. Karena itu meminta ampun hanya kepada Allah. Meminta ampunan kepada selain Allah di antara bentuk syirik, di antara bentuk kesyirikan. Seperti ada orang yang minta surga kepada selain Allah, meminta dipermudah hisab kepada selain Allah, minta agar dipermudah melewati sirat kepada selain Allah, minta selamat dari azab kubur ke Nabi Muhammad, minta nikmat kubur ke Jibril, minta diperlapang kuburannya, minta diterangi kuburannya ke Mikail misalnya, atau ke orang-orang soleh yang lain. Ini syirik. Ini syirik. Sama dengan dia meminta ampunan kepada selain Allah, atau dia meminta surga kepada selain Allah, minta dia diselamatkan dari neraka kepada selain Allah, sama. Nah, istighfar tidaklah ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Meminta ampun hanya kepada Allah. Mir rabbikum, di sini. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari siapa? Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ya, rububiyah. Nah, di sini menunjukkan rububiyah, perbuatan Allah. Ya, rububiyah, perbuatan Allah, hak Allah untuk memaafkan, mengampuni, atau Allah tidak mengampuni. Hak Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak diampuni dosanya. Kalau dia pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia bertobat, Allah terima tobatnya. Dia tidak syirik lagi, Allah terima. Ya, tidak termasuk dalam ayat ini. Yang termasuk dalam ayat ini adalah dia yang mati dalam keadaan syirik. Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang itu di bawah syirik, tingkatannya bagi yang Allah kehendaki. Kepada siapa Allah kehendaki? Ada yang Allah kasih ampunan, ada yang enggak. Ya. Hak Allah ada, dia ini pelaku maksiat, meninggal dalam keadaan banyak dosa yang pernah dia kerjakan, sampai dia berwasiat kepada anak-anaknya, andaikan aku mati nanti, bakar tubuh, sebar, tebar debu tubuhku ini ke lautan, ke gunung-gunung, ke sungai-sungai, karena aku khawatir. Andaikan Allah mampu untuk mengembalikan jasadku kembali, maka aku mendapatkan azab Allah. Ini sudah kalimat kufur. Andaikan Allah mampu, Allah mampu. Masa Allah nggak mampu? Allah mampu. Orang yang sudah dikubur
jasadnya sudah bersatu dengan tanah, Allah bisa pilah mana tanah yang itu terdapat tubuh manusia tersebut yang mati, Allah kumpulkan kembali dan menjadi manusia sebagaimana dia diciptakan pertama kali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di surat Al-Anbiya, ya. Sebagaimana di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, di surat Al-Anbiya ayat 104. Sebagaimana awal kali kami ciptakan, seperti itu juga kami kembalikan. Allah mampu untuk mengembalikan jasad manusia yang sudah bersatu dengan tanah, darah-darahnya, ya, tulang belulangnya, dagingnya, kulitnya, rambutnya, semua sudah bersatu dengan tanah. Allah pilah-pilah lagi mana tanah yang sudah bercampur dengan daging, dengan kulit, dengan rambut. Allah kembalikan manusia tersebut dengan tubuh mereka ketika di dunia. Allah mampu. Baik. Kemudian Allah kumpulkan jasad orang tadi, yang tadi itu debunya ditebar ke lautan, ke gunung-gunung, ke sungai-sungai, kembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya, kenapa kau lakukan seperti itu? Kenapa kau wasiatkan anak-anakmu demikian? Apa jawab orang ini? Makhafatak ya Rabb. Makhafatak. Karena aku takut kepadamu ya Allah. Karena aku takut. Aku zalim. Aku asi. Aku pelaku zalim. Aku pembuat maksiat. Aku khawatir engkau tidak mengampuni dosa-dosaku. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni dosa orang-orang tersebut. Allah ampuni dosa orang tersebut, ya. Allah pilih dia di antara yang Allah kehendaki untuk diampuni dosanya. Karena kejujuran takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gugurkan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maksiat yang pernah dia lakukan, kezaliman yang pernah dia lakukan, dia masuk surga. Allah pilih dia di antara yang diampuni oleh Allah. Ada juga kebanyakan dari umur dia melakukan maksiat. Tidak ada amal soleh dia kecuali la ilaha illallah. 99 gulungan lembaran aman. Satu gulungan apabila dibuka kertasnya atau lembarannya itu sejauh mata memandang. Dosa besar. Khomernya, judinya, tatonya. Dosa-dosa besar. Allah pilih dia di antara yang diampuni hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ada yang tidak Allah ampuni. Zahirnya berjihad di jalan Allah, mati dia di jalan Allah, mati dia dalam berperang. Allah tidak ampuni dosa dia karena dia mengambil satu selendang atau sapu tangan. Dia curi, dia korupsi. Ketika perang dia mendapatkan sapu tangan atau selendang, dia ambil, dia masukkan ke saku dia. Allah tidak pilih dia di antara yang diampuni oleh Allah. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Walaupun zahirnya dia mati dalam keadaan jihad.
Allah tidak ampuni lagi yang lain ketika dia mengambil tali sendal. Tidak ada harganya 10.000 sekarang. Bahkan Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang dia mati ketika perang Khaybar, tapi korupsi gelang-gelang anak Yahudi. 2, nggak nyampe 2 dirham harganya. Allah tidak ampuni. Ada seorang wanita, dia rajin sholat, rajin puasa, walakin tu'dhi jaraha bilisaniha, tetapi dia ini suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah, ya finnar, dia di neraka. Ada seorang wanita yang dia rajin ibadahnya, tapi ngurung kucing sampai mati, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, di neraka. Allah nggak pilih dia. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Hak Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Sahabat Nabi sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi. Karena naman mengadu domba, naman menukilkan ucapan A ke si B untuk berselisih, untuk bertengkar, dapat azab kubur. Allah enggak pilih dia untuk diampuni dosanya. Ketika kencing tidak dijaga, percikan air kencingnya kembali ke gamisnya, kembali ke kakinya, dapat azab kubur. Allah enggak pilih dia. Mir rabbikum, itulah kalimat Rabb. Rabb rububiyah, perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat apa yang Allah mau. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa menahan andaikan Allah ingin memberi. Tidak ada yang bisa memberi andaikan Allah bertahan. Ya, itulah mir rabbikum. Ya, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Ya, dari Rabb yang punya hak penuh untuk memilah mana yang diampuni, mana yang enggak. Terserah Allah. Liman yasha. Liman yasha. Ya. Fa'alta kadza yawma fa'alta kadza wa kadza yawma kadza wa kadza. Na'am ya Rabb. Fa'alta kadza wa kadza yawma kadza wa kadza. Na'am ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Allah tutup lembaran amal. Kemudian hamba ini berkata, ya Allah, aku telah melakukan banyak dosa-dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang kau sebutkan tadi, ya Allah. Allah tertawa, kemudian menutup lembaran amal. Allah tidak mau memperhitungkan setiap detik perbuatan dia ketika di dunia. Allah pilih yang ringan-ringannya. Yujawiz, Allah melampaui. Ya, banyak yang Allah lewat dari lembaran amal tersebut. Enggak, Allah hisab per detiknya. Man nukishal hisab halak. Siapa yang perinci hisabnya, hancur dia, binasa dia. Ya. Nah, inilah kalimat Rabb. Kenapa mir rabbikum? Ya, mir rabbikum. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, yang menguasai hidup kalian, yang mengatur kalian. Nah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa jannah, selain ampunan dari Allah kita harapkan, kita berlomba untuk mendapatkannya, pula kita berlomba untuk mendapatkan surga Allah. Ada keinginan hati kita untuk mendapatkan surga. Jangan sampai seperti sebagian orang-orang
yang mengatakan, ya Allah, andaikan aku beramal karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam neraka. Andaikan aku beramal karena mengharapkan surgamu, jauhkan aku dari surgamu. Ada orang yang bilang kayak gitu. Aku beramal hanya untukmu ya Allah. Para nabi saja ketika mereka beramal, yang mereka harapkan surga. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surgamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tidak pernah meninggalkan dalam satu hari mengucapkan Allahumma inni as'aluka jannatak. Allahumma inni as'aluka jannatak. Allahumma inni as'aluka jannatak. Ya Allah, aku memohon surgamu. Ya Allah, aku memohon surgamu 3 kali. Ya. Ada yang kita harapkan dari segala amal soleh yang kita kerjakan adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Ucapan dari seorang alim, pertanyaan dari seorang alim dari kalangan sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amal yang dengan itu aku bisa masuk surga. Dengan sebab amalan tersebut aku bisa masuk surga, yang dengan sebab itu pula aku bisa selamat dari neraka. Coba, ini pertanyaan Mu'adz bin Jabal, pertanyaan bukan dari kalangan awam. Pertanyaan dari seorang alim ulama besar. Beliau ini adalah pemimpinnya para ulama nanti di hari kiamat. Ulama nanti dengan ulama dikumpulkan di padang mahsyar, dan orang-orang yang mencintai ulama pun bersama para ulama. Al-mar' ma'a man ahab. Dia bukan ulama. Dia bukan ulama, tapi dia mencintai ulama. Dia mencintai sahabat Nabi, dia mencintai ulama dari kalangan tabi'in, dia mencintai ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Dia akan nanti dikumpulkan bersama para ulama, dan itu pasti. Al-mar' ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dia cintai nanti di mahsyar dan di surganya, dan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Mu'adz bin Jabal berada satu langkah di depan kelompok para ulama, pemimpin para ulama. Ulama Allah kasih mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi pun iri dengan mereka. Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal yang dengan itu, dengan sebab amalan tersebut. Ya, karena amalan kita tidak sebanding dengan surga Allah, dengan nikmat surga itu nggak sebanding. Jadi amalan kita itu hanya sebagai sebab untuk bisa masuk surga. Yang memasukkan kita ke dalam surga Allah itu adalah rahmat Allah. Gak sebanding amal soleh kita. Seberapa ribu tahun umur dia dipenuhi non-stop per detiknya untuk beribadah kepada Allah, gak sebanding dengan surga Allah. Satu tetes air di surga pun gak sebanding. Ya. Karena itu rahmannya Allah, rahimnya Allah kepada manusia, yang hanya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya Allah memberikan, menganugerahkan, mengkaruniai sedikit amal seorang hamba, Allah kasih surga yang kekal abadi. Dia di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan yang belum pernah terbetik dalam hati. Ulama bertanya, nggak sembarang ulama Mu'adz bin Jabal ini ya,
Beliau diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman menghadapi orang Yahudi dan orang Nasrani, mengajak mereka untuk bertauhid. Akhirnya bertauhid mereka. Rasulullah SAW sampai mengatakan al-imanu yaman wal fiqhu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, hikmah itu di Yaman. Di antaranya karena sebab dakwah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku amal yang dengan itu aku bisa masuk surga, dengan sebab itu. Yang dengan sebab itu pula aku bisa selamat dari neraka." Ulama enggak pernah merasa cukup dari beramal. Sebagaimana ulama itu enggak pernah merasa cukup dari ilmu. Ketika seseorang dia merasa cukup dari ilmu agama, jahil pada saat itu. Ketika seseorang dia merasa cukup dari amal, dhal pada saat itu, sesat dia. Nah di sini dalam beramal ada harapan kita dari Allah untuk dianugerahkan surga, untuk diselamatkan dari neraka. Ya harus ada harapan itu. Amalan kita selain itu kita persembahkan untuk Allah, bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk menunaikan perintah Allah pun kita berharap dengan amalan tersebut bisa masuk surga. Dengan amalan itu bisa selamat dari neraka. Harus ada terus. Ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Wa jannah. Wa jannah. Kalian berlomba juga untuk mendapatkan jannah. Ya berarti enggak cukup hanya dengan apa? Istighfar saja. Dia enggak sholat, dia enggak puasa, dia enggak zakat, dia enggak haji padahal mampu. Dia istighfar aja, mau dapat surga. Nggak cukup hanya dengan istighfar saja. Seseorang puasa nggak sholat nggak bisa. Nah, untuk mendapatkan surga Allah tadi amalan-amalan yang datang dari Nabi, al-wajibat, yang wajib-wajib tunaikan ya Rasulullah. Ada orang Baduy ini datang ke Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW mengatakan sholat 5 waktu 1 hari 1 malam, zakat, puasa Ramadan. Kata orang ini, ada gak selain itu? Gak ada, kecuali engkau mau melakukan amalan sunnah. Kata orang Baduy ini, aku tidak akan mengurangi apa yang engkau sampaikan tadi, dan aku pun tidak akan menambah dari apa yang kau sebutkan tadi. Apa kata Rasulullah? Dakhala jannata in shadaqa. Dia masuk surga kalau jujur. Dia masuk surga kalau jujur. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang luas surga itu seluas langit-langit dan bumi. Di sini menunjukkan luasnya. Luas surga. Datang riwayat seperti kubah, berarti lebar dan tingginya sama dan panjangnya sama. Nah, kita nggak ada banding. Kalau kita berdiri di satu lapangan yang luas, nggak ada bandingannya kita dengan lapangan tersebut. Apalagi dengan luasnya bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu seluas langit-langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin,
yang Allah persiapkan surga tersebut untuk orang yang bertakwa. Nah, Allah persiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ahli surga. Orang yang bertakwa itu adalah ahlul jannah. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang menunaikan hak Allah dan hak makhluk. Orang yang bertakwa dia yang menjalankan perintah Allah dan yang menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa dia berusaha untuk tidak terkena azab Allah. Takwa ittikhadhu biqayah min azabillah. Mengambil benteng atau tameng dari azab Allah, itu takwa. Ketika seseorang dia mengambil tameng atau membentengi diri dari azab Allah, dia sudah bertakwa. Gimana caranya? Mengambil tameng atau benteng dari azab Allah, tunaikan perintah Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Nah, dengan itu dia menjadi orang yang bertakwa. Ya. Dan mereka adalah wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang satu ayat ini apa yang bisa kita amalkan? Satu ayat ini di surat Ali Imran ayat 133. Apa yang bisa kita amalkan? Yang pertama adalah berlomba-lomba kita untuk beristighfar. Perbanyak beristighfar. Perbanyak mengucapkan astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampunan. Ya. Perbanyak. Yang kedua, jadikan semua amalan kita ada harapan, ada cita-cita, puncak, yaitu bisa masuk ke dalam surga Allah. Ini yang ada di benak para sahabat itu. Mereka nggak takut mati kalau perang, ya. Mereka tidak takut beramar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar. Ketika mereka jatuh terkena musibah, mereka tidak sempit. Ketika mereka lapang pun tidak lupa dari Allah. Karena mereka punya cita-cita. Cita-cita mereka adalah bisa masuk surga, bisa selamat dari neraka. Dan ini puncak cita-cita setiap muslim hendaknya. Dan ini ditanamkan kepada anak-anak kaum muslimin, kepada anak kita sendiri, anak-anak kaum muslimin. Yang dengan itu seseorang akan mengukur apakah pekerjaan dia ini bisa memasukkan dia ke dalam surga atau enggak. Apakah makanan yang dia makan itu akan memasukkan dia ke dalam surga atau justru akan menjauhkan dia dari surga. Apakah ibadah yang dia kerjakan itu akan memudahkan dia masuk surga atau justru menjauhkan dia dari surga. Ada ibadah yang menjauhkan dia dari surga? Ada. Doa ke Nabi Muhammad, berdoa ke malaikat Jibril, berdoa ke kuburan. Itu ibadah yang membuat seseorang tidak akan mendapatkan surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya yang syirik Allah haramkan untuknya surga. Wa ma'wahunna, Allah jadikan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun penolong baginya, ya, bagi pelaku zalim tersebut. Enggak ada ngasih syafaat. Nah, jadi ada harapan dalam amalan kita, itu ada harapan untuk bisa masuk surga, ya. Terlebih amalan-amalan yang di sana tidak ada dari syariat tentang maslahat dunia.
Sholat misalnya, jangan untuk kesehatan. Jangan sedikit pun masuk dalam hati kita kembali untuk mendapatkan maslahat duniawiyah. Kalau diteliti oleh mereka orang-orang kesehatan, insya Allah atau pasti ada kesehatan, untuk kesehatan, kebaikan. Jangan itu masuk merusak niatan kita. Minasyirk iradatul insan bi'amalihi dunya, termasuk dari suatu kesyirikan seseorang beramal untuk dunia, untuk sehat, untuk dunia. Misal, ya, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syekh dalam syarah Kitab Tauhid. Dan kemudian yang bisa kita amalkan pula dari satu ayat ini adalah jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang bertakwa. Berusaha semaksimal mungkin kita untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.